Di era banjir informasi seperti saat ini, melek makroekonomi menjadi nilai tambah agar kita tidak mudah termakan isu. Iya, Dapat berdiskusi secara cerdas dan turut berkontribusi dalam mencari solusi atas tantangan ekonomi bangsa. oke. Kalau abang ingat part menulis itu, Iya pasti. kenapa part makroekonomi itu penting sekali untuk anak-anak yang menonton ini harus pelajari lebih detail? Iya, Kenapa? tadi kan sempat aku bahas ya, ekonomi dan politik itu kausalitas kan. Ya. Kalau mikro itu ngatur rumah tangganya, makro itu bagaimana negara mengambil kebijakan gitu. Dipengaruhi politika atau ekonomi mempengaruhi politik. Nah, dua hal itu sebab akibat gitu. Kebijakan itu, policy itu dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomi atau Ya. pertimbangan ekonomi dibuat berdasarkan eskalasi politik. Nah, ketika kita paham bagaimana makro bekerja, jadi arah sasaran kritik masukan dan saran itu lebih terukur. Karena balik lagi perbedaan antara misalnya channel konspirasi sama channel yang bahas makroekonomi, ngebahas satu isu yang sama. Misalnya kayak yang lagi rame Iran, Israel, Amerika gitu. Nah, kalau channel-channel based on asumsi, wah nanti Donald Trump bakal kayak gini, Iran bakal kayak gini, wah ini bakal kayak gini, Cina bakal kayak gini. Semuanya tuh asumtif tapi disuarakan dengan bagus kan. Jadi orang percaya dengan itu. Ini buktinya ini. Ujung-ujungnya dibang hoax dan mati di tengah jalan diskursusnya. Karena basisnya nggak ada. Tapi ketika kita paham ekonomi kayak gimana, kayak misalnya, oh ya ternyata bisnis senjata Amerika tuh gede banget loh. Bayangin loh yang terjadi di Denmark. Mereka mau capok itu Greenland dan ternyata Denmark harus beli misil dari US, pertahanan dari US untuk menjaga daerahnya dari pressure-nya US. Itu kan gila ya gitu. Nah orang tuh ada dasar landasan pikirnya Ya. gitu. Kenapa sih perang-perang atau konflik-konflik itu diberdayakan? Oh ternyata ada perusahaan ABCDE yang sahamnya selalu naik, omsetnya selalu naik dan kontribusinya pada GDP US segini loh gitu. 1-3% bisnis ini berjalan dan lain sebagainya. Nah, bayangin ketika kita paham itu pertumbuhan ekonomi apa, GDP apa, pendapatan per kapita apa, ya kan? Kita paham gitu. Oh ya, beda antara tax ratio apa, tax rate apa, orang jadi ngelihat sesuatu itu holistik. Nah, ketika kita udah ketemu bahannya secara holistik, kita ngelihat komponennya seperti apa satu persatu, dan ketika kita ngelihat ada suatu masalah di situ, kritik dan masukannya lebih tepat sasaran gitu. Misalnya kayak gini, kita ngomong paling gampang lah, utang negara. Ya. Yang jadi masalah orang selalu yang banyak ya, mempermasalahkan utang itu jumlahnya. Nah kalau kita nggak ngerti makro itu gampang banget didibang. Lalu lu lihat China, US, Jepang itu jumlahnya lebih gede loh. Ya. Nah karena lu nggak paham apa-apa, jadinya